Assalamualaikum Bu Asrida, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik. Bu Indah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu luar biasa baik. Ada apa nih Bu Asrida? Sepertinya ada hal yang ingin diobrolin. Iya ini Bu, maaf ya, mohon maaf. Bu Indah hari ini ndak sibuk? Mudah-mudahan ndak sibuk ya. Iya Bu, hari ini kebetulan saya ada jam kosong, jam pelajaran agama. Ya, ada waktu kosong 3 jam pelajaran. Apa ada yang ingin diobrolin Ibu? Iya, maaf Bu Indah, saya itu mau ngobrol sebentar saja 10 sampai 15 menit lah. Saya sedang bingung ini Bu Indah. Mungkin dengan ngobrol dengan Bu Indah ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Jadi apa ini? Ada apa? Ada yang ingin diobrolin tentang apa? Begini nih Bu Indah, saya itu mau bercerita. Saya ini kan wali kelas 6 nih. Nah, untuk kelas 6 tahun ini sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan saja masih ada pemisah. Saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar, terkesan nggak mau kerjasama. Jadi saya itu bingung Bu Indah. Oh, jadi begitu Bu Asrida. Kelasnya Ibu itu kurang adanya rasa kebersamaan antara teman satu dengan teman yang lainnya. Kemudian terjadi gap-gap atau kelompok-kelompok antar siswa. Jadi yang ini tidak mau berteman dengan ini atau enggak Mm-mm. yang peserta didik satu maunya dengan itu saja. Seperti itu ya Bu ya. Iya, betul Bu Indah. Kira-kira apa sih yang bukan kira, apa sih yang akan Ibu Asrida harapkan dari obrolan kita pada siang ini tuh apa? Ini Bu, saya itu berharap dari obrolan ini saya mendapatkan solusi agar di dalam kelas saya itu murid-murid dapat bekerja sama dalam berbagai hal, terutama nih pada saat kerja kelompok. Jadi tadi kan Bu Asrida mengatakan bahwa murid-murid Ibu Asrida ini belum bisa bekerja sama saat pembelajaran eh, berlangsung, terutama pada saat pembelajaran kelompok ya, diskusi Iya, kelompok. iya betul Bu. Kira-kira idealnya murid-murid Ibu di kelas itu yang bagaimana sih menurut Ibu Asrida itu? Ya, yang ideal itu Bu ya yang dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, terutama nih pada tugas kelompok. Jadi mereka itu bisa secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik, Bu Indah. Jadi menurut Bu Asrida, idealnya murid-murid di kelas Bu Asrida itu dapat berperan aktif pada saat pembelajaran, kemudian dapat berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain tanpa membedakan teman-teman yang lainnya. Apa yang Ibu Asrida bisa lakukan agar murid-murid Ibu itu supaya kompak, kemudian tidak berkelompok-kelompok, hanya itu saja peserta didiknya. Kira-kira itu apa Ibu yang mau Ibu lakukan? Hmm, yang akan saya lakukan itu, saya ingin memasukkan metode berdiskusi nih dalam RPP dan akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Dengan yang pertama itu dengan memetakan kebutuhan belajar murid, kemudian mengelompokkan murid tersebut sesuai dengan gaya belajarnya agar bisa membuat mereka aktif dalam kelompok karena sudah sesuai dengan bakat dan minat murid tersebut. Jadi Bu Asrida itu mau memasukkan metode diskusi dan menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana pembelajaran diferensiasi itu adalah mengelompokkan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang awalnya dipetakan dulu sesuai dengan minatnya, kemudian dikelompokkan dengan sesuai dengan gaya belajarnya. Karena metode itu ya memang metode yang diterapkan ya, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran pada saat ini. Iya, betul Bu Indah.
Dari rencana aksi nyata tersebut kapan nih mau dilaksanakan, eee, rancangan tersebut, Bu? Ya, karena ini sudah sering terjadi kelompok-kelompok anak-anak itu, gap-gap anak itu ya. Jadi saya akan segera melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu agar dalam pembelajaran murid dapat aktif dalam pembelajaran terutama dalam kerja kelompok. Iya ya. Kalau sebagai bentuk komitmen tanggung jawab katanya tadi kan segera nih mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Ibu sudah belum menentukan kapan waktu bisa Bu Asrida tentukan untuk pelaksanaan pembelajaran tersebut? Insya Allah besok bisa sudah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Indah. Oke, luar biasa Bu Asrida, langsung besok dieksekusi ya. Coba dari awal sampai akhir saya dapat menyimpulkan Bu Asrida bahwa Bu Asrida akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar murid itu bisa aktif dalam proses pembelajaran. Dari percakapan ini Bu Asrida sudah ada bayangan apa sih yang Ibu Asrida dapatkan dari obrolan kita pada siang ini itu apa? Aduh, terima kasih banyak Bu Indah karena hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan saya dalam kelas agar murid itu bisa lebih aktif dan bisa bekerja sama antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Jadi Bu Asrida ini sudah mendapatkan solusi ya dari apa yang Ibu rasakan saat ini. Kegalauan Ibu akhirnya terjawab ya, bahwa Ibu itu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut sehingga peserta didik itu bisa berbaur menjadi satu tanpa adanya gap-gap atau kelompok-kelompok. Kemudian saya menunggu hasilnya ya Bu ya. Apabila sudah dilaksanakan besok, kemudian apakah sudah ada perubahan atau belum di dalam proses pembelajaran Ibu. Kayaknya saya itu sudah membayangkan bakalan pasti peserta didik Ibu itu akan seru, kemudian excited sekali dengan proses pembelajaran yang akan Ibu Asrida laksanakan. Hmm, Kira-kira ada apa lagi yang ingin Ibu obrolin lagi? Apakah sudah puas dengan apa yang Tuh, terima kasih banyak Bu Indah. Saya merasa lega, merasa senang karena Bu Indah telah membantu saya dan saya sudah tahu langkah apa nih yang harus saya lakukan. Terima kasih banyak ya Bu Indah ya. sama-sama Ibu, semoga proses rencana aksinya besok berjalan dengan lancar. Kemudian rencana yang sudah disiapkan secara matang juga dapat dikelola dengan baik di dalam kelas. Oke, saya tunggu ya Bu ya besok kabarnya ini. Iya, baik Bu Indah, siap. Oke Bu Terima Asrida. terima kasih ya Bu Indah. Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, selamat siang. Alhamdulillah Ibu, kabar baik. Bagaimana kabar dengan kabar Ibu? Baik juga, alhamdulillah. Apa yang bisa saya bantu nih Bu Indah? Tapi sebentar, sebelum mulai perbincangan kita siang ini, saya mau tanya dulu nih bagaimana perasaan Bu Indah saat ini? Saya merasa bingung nih Bu. Begini Bu, saya mau bercerita dulu ya. Saya kan guru kelas 1. Nah, pada tahun ini adalah tahun kedua saya untuk menjadi guru kelas. Kemudian sebelumnya itu saya sebagai staf tenaga tata usaha, kemudian saya juga sambil mengajar mapel. Jadi saya itu tidak bisa full di dalam kelas seperti menjadi wali kelas pada saat ini.
Nah, saya itu bingung Bu, bagaimana sih saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya di dalam kelas supaya eh, apa ya pembelajaran itu di kelas itu berjalan dengan baik. Oh, jadi Bu Indah sebelumnya ini adalah tata usaha ya, kemudian Iya dialihkan, Bu, ke guru kelas, eee, apa, tepatnya di kelas 1 ya Bu Indah ya? iya Iya, Bu, nah langsung Bu diberi Indah di kelas 1. oh, jadi Bu Indah ingin meningkatkan kompetensi di dalam pengelolaan kelas ya? Iya Bu, saya ingin menciptakan suasana kelas itu yang kondusif, kemudian yang menyenangkan. Jadi anak-anak itu tetap belajar, kemudian tidak membosankan di dalam kelas. Bagus sekali tuh Bu Indah, jika ingin meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas. Kira-kira apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, saya tuh ingin apa ya, proses pembelajaran itu yang aman, nyaman, kemudian proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, kemudian dapat menyimak apa yang saya sampaikan itu dengan tertib seperti itu karena eh, selama ini ya begitulah Bu yang saya rasakan di kelas tuh saya kayak belum maksimal seperti itu. Oh. Nah, suasana kondusif dan menyenangkan menurut Bu Indah itu seperti apa sih? Ya, yang tadi itu Bu, yang tertib, kemudian anak-anaknya dapat belajar dengan nyaman, kemudian tidak terpengaruh sama hal-hal yang lain seperti itu. Terus apa namanya? Saya itu sudah mencoba berbagai cara, berbagai metode pembelajaran, tetapi sepertinya belum maksimal Ibu, seperti kayak ice breaking saya sudah lakukan, kemudian seperti permainan saya sudah lakukan, tetapi eh, seperti belum betul-betul ada hasilnya seperti itu. Oh, jadi menurut Bu Indah, kelas yang kondusif itu kelas yang nyaman, menyenangkan, pembelajarannya berjalan dengan baik, terus siswa-siswa itu dapat menyimak pembelajaran yang Ibu Indah berikan ya? Iya Nah, Bu. kira-kira nih dari metode, pembelajaran yang Bu Indah lakukan, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Indah dalam meraih tujuan tersebut? Saya itu masih merasa kesulitan ya Bu, bagaimana saya itu mengendalikan peserta didik saya. Ada beberapa peserta didik itu yang berlarian saat setelah selesai mengerjakan tugas, kemudian ada yang suka bercerita di dalam kelas, kemudian ada yang suka mengganggu temannya pada saat waktu proses pembelajaran. Kemudian itu loh Bu, pas waktu proses pembelajaran tuh ada aja itu gangguin temannya. Ada yang temannya tuh diam-diam sedang ngerjakan pensilnya. Jadi suasananya itu menjadi riuh seperti itu Bu. Jadi riuhnya itu bukan karena games yang menyenangkan yang saya anukan, tapi riuhnya itu uh, mengganggu temannya gitu. Iya, jadi anu ya Bu Indah ya, rame ya di kelasnya ya, ada Iya, juga yang saling ganggu temannya. Jadi menurut Bu Indah nih, solusi apa kira-kira yang akan Bu Indah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? begini Bu, saya sebagai guru itu juga harus tahu apa sih penyebabnya kenapa anak didik saya itu suka bercerita, kemudian kenapa sih kok suka ganggu temannya, kenapa suka berlarian. Saya jadi berpikir, Bu, apa karena pembelajaran saya itu kurang menyenangkan ya? Atau ada faktor-faktor lain seperti mungkin mau menarik perhatian saya atau pembelajaran saya itu kurang menyenangkan bagi dia atau tidak memahami pembelajaran itu ya Bu ya. Ternyata apa banyak sekali yang saya pikirkan gitu. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan itu semua? Sepertinya salah satunya ada di situ, Ibu.
Nah, jika demikian, Bu Indah itu perlu penjelasan yang lebih menarik, memberikan penjelasan yang lebih menarik dan lebih jelas kepada peserta didik Bu Indah. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik tidak bosan di dalam kelas dan pada saat jam pembelajaran berlangsung. Saya sudah melihat beberapa situasi dari teman-teman sejawat saya, Ibu. Nah, saya akan mencoba metode-metode pembelajaran yang menarik. Mungkin saya bisa amati, tiru, kemudian modifikasi dari berbagai sumber. Ada yang kemudian memberikan penguatan-penguatan yang positif kepada peserta didik saya. Kemudian mungkin saya akan memberikan pujian atau penghargaan kepada peserta didik saya yang bisa belajar lebih tertib lagi di dalam kelas. Oh, jadi Bu Indah akan mencoba ya metode-metode pembelajaran yang menarik, yang bisa dilihat contohnya dari teman sejawat Bu Indah, atau bisa mencari referensi di pembelajaran di YouTube misalnya, ya kan? Kemudian, Iya. terus bagaimana Bu Indah? Apakah Ibu Indah sudah memiliki gambaran atau strategi yang akan dilakukan di kelas nanti? Saya sudah memiliki gambaran ya Bu ya. Saya tuh memiliki bayangan apa yang seharusnya akan saya lakukan nanti. Saya akan lebih banyak melakukan pembelajaran melalui games, tetapi bukan games yang berarti dalam pembelajaran karena peserta didik kelas 1 yang saya ampu saat ini lebih menyukai permainan, kemudian saya akan memanfaatkan media-media pembelajaran yang ada di sekolah seperti LCD, kemudian memanfaatkan platform-platform digital yang saat ini banyak sekali di Google, kemudian saya akan ATM juga di YouTube supaya lebih menarik perhatian peserta dalam belajar sehingga pembelajaran itu akan lebih bervariasi dan menyenangkan. Oh, gitu ya Bu Indah ya. Jadi nanti Bu Indah akan melakukan pembelajaran melalui games ya, terus memanfaatkan media digital seperti LCD, YouTube, dan platform digital untuk menarik perhatian peserta didik Bu Indah ya. Iya, Kira-kira siapa nih yang akan membantu Bu Indah dalam menjaga komitmen tersebut? yang pasti Ibu, saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat saya yang sesama dengan guru kelas 1. Kemudian saya akan lebih banyak untuk bertukar pikiran, merancang pembelajaran yang menarik, kemudian saling mensupport dan melaksanakan uh, hal-hal tersebut atau pembelajaran yang menyenangkan tersebut, Ibu. Oh, oke Bu Indah. Berbicara tentang tanggung jawab nih, apa komitmen Bu Indah terhadap rencana aksi Bu Indah tadi? Saya akan menjalankannya sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, Bu. Uh, saya akan mulai besok langsung saya akan laksanakan, Ibu. Saya akan merancang program pembelajaran yang menarik dan perencanaan itu akan saya rancang sematang mungkin sehingga pada saat action nanti di kelas itu eh, berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai apa yang dibutuhkan peserta didik saya pada hari itu. Oh, baik Bu Indah. Sepertinya Bu Indah ini sudah mendapatkan jawaban dari apa yang Ibu Indah rasakan di dalam kelas. Apa yang Ibu Indah rasakan di dalam kelas dan Ibu Indah juga sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik Bu, saya tunggu kabar baiknya ya setelah melaksanakan aksi nyata Ibu di dalam kelas. Iya Bu, alhamdulillah bersyukur banget. Saya sudah lega Ibu, saya sudah menjadi tenang. Jadi saya itu seperti terbuka pikiran saya bahwa pembelajaran saya saat ini itu terlalu monoton mungkin dengan anak-anak sehingga saya itu kurang langkah-langkah yang bagus untuk menjalankan pembelajaran. Mungkin perencanaan saya juga kurang matang. Tapi dengan saya sudah mengobrol dengan Ibu, alhamdulillah
akhirnya saya tahu nih langkah apa sih yang harus saya lakukan untuk proses pembelajaran peserta didik saya di dalam kelas nanti. Terima kasih banyak ya Bu Asrida sudah meluangkan waktu untuk saya sedikit mengobrol tentang keresahan saya di dalam kelas. Terima Iya, kasih banyak ya sama-sama. Ibu. Sama-sama Bu Indah.